Kok bapak pas Iya. iya. Ada apa hari ini? Berarti hari ini Minggu Paskah. Minggu Paskah. Iya. Tapi anak-anak tidak boleh sedih. Hari ini kita bisa tetap merayakan bersama guru sekolah minggu, walaupun lewat media Iya. tidak bertemu di gereja. Ya, kalian tetap bisa merayakan Paskah bersama dengan keluarga di rumah. Tetap ada sukacita kan? Boleh di rumah pasti ada telur nih. Ada dong. Iya, Berarti pasti boleh dong lomba. Lomba mencari telur sama papa, mama, kakak, adik. Terus Boleh. Mas Adra mau lomba apa? Lomba apa Mas Dra? Tarik Lomba telur. masak Nyari telur. Oh, kirain lomba masak telur. Iya. Terus nanti kalau dia lomba boleh hadiah telur, boleh cari telur di rumah. Minta hadiahnya sama siapa dong? Sama papa mamanya kan spesial. Oh iya ya, ada papa mama ya. Nanti jangan lupa hadiahnya minta sama papanya. Oke, kalau gitu kita mau langsung mulai aja Bu Kris, biar nggak lama-lama ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya boleh, tapi kita mau Sebelum buat mau nyanyi dulu atau mau doa dulu mau nih? nyanyi dulu Iya biar deh, semangat. nyanyi Ada dulu di ya. rumah biar ingat. Iya. Harus baca kitab suci. Setiap hari baca Alkitab. Yuk kita nyanyi dulu. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Nah, firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu nih. Iya, tapi kita berdoa sebentar ya sebelum kita baca dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami konsentrasi, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bu Kris, karena hari ini hari spesial Paskah, jadi ceritanya juga berbeda. Bedanya di mana Bu nih? Ya, kita mau ajak anak-anak nonton video ya. Pasti Gimana? senang. Senang. Mas Adra mau nggak? Mau dong. Mau. Kita nonton video sebentar ya. Yuk. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat,
Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak, tadi kalian sudah menonton videonya. Bagaimana videonya? Seru? Sudah tahu kisahnya kan? Tadi kisahnya tentang apa? Oh iya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut. Kalian tahu tidak, kenapa ya kok Tuhan Yesus sampai disalib? Ya, coba kita lihat diri kita. Siapa yang sering melakukan kesalahan? Siapa yang sering berbohong? Siapa yang sering marah-marah? Ya, kita ya. Nah, seharusnya yang dihukum kita. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus rela menggantikan kita. Jadi salib Tuhan itu lambang kalau Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, seperti cerita dalam video tadi, ada loh beberapa tokoh yang kita bisa teladani. Siapa aja coba tokohnya yang ada di video tadi? Ada Maria Magdalena. Ada murid-murid Tuhan Yesus. Ada juga malaikat Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar seperti mereka. Malaikat Tuhan adalah utusan Tuhan. Ya. Sekarang Maria Magdalena juga
Murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Maria begitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika malaikat Tuhan memberitakan kalau Tuhan sudah bangkit, Maria Magdalena tidak ragu, tidak bimbang. Dia percaya apa yang sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan, oleh utusan Tuhan. Dia percaya ketika Maria diberitahu untuk menyampaikan kabar sukacita kalau Tuhan sudah bangkit kepada murid-murid yang lain, Maria nggak berpikir lagi, masa sih Tuhan sudah bangkit? Masa sih? Enggak. Tapi Maria langsung bertindak, langsung mengatakan, siap, saya akan segera menyampaikan kabar sukacita itu. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Kalian sudah siap belum mewartakan kabar sukacita kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, kalau Tuhan Yesus sudah menang? Bagaimana caranya? Mari kita lakukan dari hal yang sederhana. Yang tadinya masih suka berbohong, sekarang harus belajar, nggak boleh bohong lagi ya, harus jujur. Yang tadinya masih suka marah-marah sama mamahnya, sama papahnya, sekarang harus belajar taat, harus belajar menghormati, harus belajar menurut sama orang tua. Mari kita belajar menjadi pembawa damai. Mari kita belajar membawakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sampai di sini dulu ceritanya. Tuhan memberkati. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui video yang kita lihat dan cerita dari Bu Ningsih. Nah, kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita semua. Kita amini cerita Alkitab hari ini di hari Paskah ini dengan kita menyanyikan pujian Yesus disalibkan karena cintanya.